Ini apa yang muncul? Oke. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh suaranya yang lainnya biar tidak lama ya. Iya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan di era Yang mana yuk? Di full screen. Untak gitu. Wis dian gitu. Iya. Koneksi Sabtu. Di full screen. Tolong di mute Mas biar enggak. Suaranya tolong di mute Mas biar enggak. Kurdi sama Pak Kurdi stabil enggak? Oke, langsung ke slide yang kedua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Qurani di era milenial. Kalau kita lihat milenial itu kan cenderung sangat lekat kepada masa kini ya. Jadi kepemimpinan Qurani di era masa kini itu yang seperti apa? Sudah jelas ya suara saya ya? Coba satu orang perwakilan. Jelas? Jelas, Bu. Oke, langsung ke slide yang kedua, Mas. Bisa di slide yang kedua. Sudah masuk. Ya. Saya yang di sini aja kok. Masih di slide ini, yang ini. Oke. Sudah. Oke, slide yang kedua. Jadi model kepemimpinan itu sangat banyak sekali ya, tetapi karena ya pindah tempat ya. Oke, langsung ke slide yang kedua. Jadi tentang model kepemimpinan karena ini kita menyesuaikan bahwasanya kita jadi model kepemimpinan itu ada dua. Jadi ada kepemimpinan yang demokratis dan otomatis ada kepemimpinan yang menolak demokrasi. Nah, jadi untuk pada materi pada siang hari ini kita ada di posisi yang awal. Jadi kepemimpinan yang demokratis. Jadi kepemimpinan yang milenial itu adalah kepemimpinan yang demokratis. Lah, kenapa kok tidak memilih kepemimpinan yang menolak demokrasi? Ini saya terangkan sedikit. Jadi di Indonesia ini itu kan
ada salah satu isu yang sedang booming, yaitu pendirian negara khilafah dengan sistem khilafah. Jadi ini perlu diklarifikasi bahwasanya sebenarnya sistem khilafah itu tidak baku. Nah, kita berangkat dulu dari sisi historisnya. Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4. Nah, ketika Nabi itu wafat, kemudian digantikan dengan Abu Bakar, sebenarnya Nabi tidak menerangkan secara eksplisit bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi penggantinya. Dalam artian ini setidaknya menurut pemahaman Sunni. Nah, kemudian sahabat berittifaq bahwasanya akhirnya Abu Bakarlah yang menjadi pemimpin. Nah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian penunjukan selanjutnya untuk yang menjadi pemimpin itu adalah Khalifah Umar, maka Abu Bakar menunjuk secara langsung. Nah, ini tadi kan berarti tidak baku ya. Abu Bakar ditunjuk sesuai dengan kesepakatan para sahabat, sedangkan Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Ini kan berarti tidak baku. Nah, kemudian setelah Umar menjadi khalifah, kemudian beliau membentuk salah satu dewan khusus untuk memimpin memilih seorang pemimpin. Nah, jadi kemudian aku Sudah muncul kembali? Sudah ya? Sudah. Lanjut. Ampun. Nggak bisa di-back. Lanjut ya. Jadi yang perlu diklarifikasi adalah sistem khilafah bukanlah sistem yang baku. Jadi yang bisa diadopsi dari sistem khilafah adalah mempunyai seorang pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi untuk sistem negaranya itu tergantung dengan hasil ijtihadiyah dari daerah masing-masing. Nah, misalkan di Indonesia pasti harus punya pemimpin. Nah, itu yang bisa kita adopsi dari sistem khilafah. Tetapi untuk sistem kepemimpinannya atau sistem negaranya sudah disepakati dari hasil ijtihad yaitu republik. Jadi sistem negara itu sangat fleksibel sekali tergantung konteks yang menaungi daerah tersebut. Gitu ya. Jadi kepemimpinan yang menolak demokrasi kita tidak di situ posisinya. Jadi kepemimpinan berdasarkan sistem khilafah big no. Jadi kita masuk di posisi yang pertama yaitu kepemimpinan yang demokratis yang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, kemudian kalau kita membicarakan tentang kepemimpinan, kita tidak membicarakan kepemimpinan yang Qur'ani, kita tidak bisa lepas dari term pemimpin di dalam Al-Qur'an. Untuk menyingkat waktu, jadi term pemimpin ini ada 4 ya, setidaknya ada 4, yaitu ada khalifah,
ada imam, ada wali atau aulia, ada ulil amri. Nah, kita bahas dulu tentang khalifah. Nah, term khalifah ini disebutkan 2 kali, yaitu di Al-Baqarah. Saya ambil sampelnya 2, Al-Baqarah ayat 30 dan di surah Shad ayat 26. Nah, khalifah di sini menurut Quraisy Shihab bahwasanya seorang khalifah adalah seseorang yang diberi kekuasaan mengelola wilayah. Jadi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang diberi kuasa untuk mengelola suatu wilayah. Di sini jelas disebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, perbandingannya adalah berarti penunjukan khalifah, penunjukan Adam sebagai khalifah itu ditunjuk langsung oleh Allah karena di sini ini ada kata-kata ini. Nah, kemudian di surah Shad ayat 26 ada inna ja'alna khalifah. Ini konteksnya adalah ketika Nabi Daud ditunjuk sebagai khalifah, ini ada keterlibatan selain dari penunjukan dari Allah itu sendiri, itu ada keterlibatan dari masyarakatnya. Jadi inna ja'alnaka khalifah. Jadi sepakat ya bahwasanya seorang khalifah itu adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah kita itu kan sering mengkritisi ya, seorang pemimpin itu kok kelihatan sekali tidak ideal, banyak sekali kesalahannya. Tetapi kita harus kembali lagi bahwasanya sudah disinggung di sini ini ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi sudah ada kecenderungan bahwasanya manusia itu berpotensi bahkan secara aktual dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat hawa nafsu. Nah, maka dari itu seorang pemimpin itu sangat wajar sekali, sangat makfu sekali kalau melakukan kesalahan. Nabi Daud dan juga Nabi Adam pun pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu diluruskan bahwasanya pemimpin itu bukan seseorang yang maksum seperti nabi. Nah, itu kita berangkat dari term khalifah. Kemudian yang kedua adalah imam. Nah, imam ini adalah sinonim, setidaknya saya kutip dari Lisanul Arab bahwasanya imam ini adalah sinonim dari khalifah. Nah, jadi imam ini adalah seseorang yang menjadi panutan suatu kelompok, man ya'tamu bihin nas. Jadi jika seseorang menjadi panutan itu sudah bisa disebut imam. Nah, di luar orang itu soleh secara moral ataupun tidak. Jadi baik atau jahat itu kalau misalkan dia jadi role model, jadi imam, itu dia sudah bisa atau mencukupi kriteria untuk menjadi imam. Nah, kemudian ayat-ayatnya bisa dibaca sendiri di surah Al-Qasas ayat 5. Di situ diterangkan bahwasanya ketika Bani Israel di Mesir dijajah oleh Fir'aun dan kemudian akhirnya sebagian dari mereka dijadikan pemimpin bagi sebagian yang lain untuk mewarisi kerajaan Fir'aun. Berarti aimah di sini itu kan orang-orang saleh ya, orang-orang saleh yang dimaksud di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke At-Taubah ayat 12. Di situ ada aimatal kufri. Nah, maka dari itu tadi itu kan imam itu bisa soleh secara moral, bisa juga tidak soleh secara moral. Jadi kalau misalkan dia itu diangkat untuk menjadi panutan, ya bisa menjadi imam. Nah, contohnya di sini aimatul kufri, panutan bagi orang-orang kafir ini kan bertendensi negatif. Jadi seperti itu. Jadi khalifah dan imam itu sinonim, sama-sama sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan. Nah, kemudian wali atau aulia. Nah, ini kalau aulia ini sering disebutkan di Al-Maidah ayat 51. Jadi aulia ini sering disebut-sebut bahwa artinya adalah tunggal sebagai pemimpin. Padahal tidak. Jadi dalam Lisanul Arab wali ini bisa diartikan sodiq, yaitu teman, atau an-nasir, yaitu penolong. Nah, kemudian ada yang mengartikan lagi bahwasanya wali itu muhib. Kemudian ada yang mengartikan pelindung, teman, sekutu, dan ahli waris. Jadi sini aulia itu tidak mutlak berarti pemimpin. Jadi banyak konteksnya. Nah, kemudian ulul amri. Nah, ulul amri ini di sini ada 2 makna, bisa diartikan pemimpin atau bisa diartikan juga ulama. Oke, selanjutnya masuk kepada kriteria pemimpin.
dalam kepemimpinan yang yang membentuk kepemimpinan agar ideal secara Quran. Yang pertama, kriteria pemimpin ini harus mukmin. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan lagi, berarti harus muslim atau tidak, Bu? Nah, ini saya jabarkan dulu, nanti baru akan saya bahas di slide selanjutnya, apakah pemimpin itu harus muslim atau tidak. Nah, di sini kita berangkat dari Al-Ahzab ayat 72 dan Al-Ahzab ayat 73. Nah, saya singgung dulu bahwasannya ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka secara otomatis kita akan diserai amanat. Nah, amanat ini ternyata sangat berat sekali karena di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang pertama ditawarkan, aradna menawarkan, jadi amanah itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan juga gunung. Mereka semua menolak karena merasa tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut. Nah, kemudian akhirnya amanah tersebut dipikul oleh manusia yang dinilai lebih potensial untuk memikul amanah tersebut. Nah, amanah yang seperti apa sih yang dipikul seorang pemimpin? Kalau di konteksnya di dalam Al-Ahzab ayat 72 ini, menurut Wahbah Zuhaili, amanah di sini adalah ketika seseorang bisa mengerjakan taklif syar'i seperti sholat, seperti zakat, puasa, dan lain-lain dengan sempurna. Jadi dan juga amanah terhadap harta, menjaga kemaluan, menjaga jawarih. Jadi ketika itu bisa dilakukan secara sempurna, maka seseorang tersebut sudah memenuhi amanah. Nah, itu kan amanah ini dalam konteks taklif syar'i, tetapi ternyata tidak cukup. Jadi tidak hanya melingkupi agama saja, tetapi amanah itu juga harus ditunaikan kepada masyarakat. Nah, jadi manusia itu otomatis meminggul beban ganda, yaitu amanat dari Tuhan dan juga amanat dari masyarakat. Nah, maka dari itu di akhir ayat Al-Ahzab ayat 72 ada kata-kata innahu kana dzuluman jahula. Jadi manusia yang gagal dalam tanda kutip untuk mengerjakan amanah tersebut, untuk memikul amanah tersebut, maka nantinya akan menjadi 3 golongan, yaitu munafik, musyrik, dan juga mukmin. Nah, maka dari itu seorang pemimpin itu kenapa kok harus mukmin? Karena munafik dan musyrik itu sudah tidak masuk kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Diserahi taklif syar'i saja itu mereka tidak mampu menjalankan, apalagi untuk menjalankan amanat kepada masyarakat. Maka dari itu mukminlah yang paling potensial, karena ketika mukmin membuat kesalahan, kan tadi itu kan khalifah itu kan sangat potensial untuk berbuat salah. Ketika seorang mukmin membuat kesalahan, maka dia akan bertobat dan mau dikoreksi. Jadi seorang pemimpin itu harus mau dikoreksi oleh rakyatnya. Nah, ini adalah gambaran dari mukmin. Kemudian selanjutnya, apakah mukmin saja cukup? Ternyata tidak cukup. Seorang pemimpin itu harus adil. Nah, adil di sini kita berangkat dari ayat surah Shad ayat 26 dan surah Shad ayat 22. Jadi seorang pemimpin itu adalah yang di sini di surah Shad ayat 26 ini adalah perintah Allah, dalam tanda kutip itu adalah perintah langit bahwasanya seorang pemimpin itu harus menegakkan hukum. Jadi dan keadilan serta menghindarkan diri dari mengikuti hawa nafsu. Jadi seorang pemimpin itu harus adil, tidak tebang pilih ketika ingin mengaplikasikan sebuah hukum, dan juga karena tadi manusia sangat potensial untuk berbuat kesalahan, maka ada pesan khusus yaitu wala tatabiil hawa. Itu adalah perintah Allah. Nah, kemudian direspon lagi di Shad ayat 22, fahkum bainana bil haqqi wala tustit wahdina ila sawa'is sirat. Nah, ini adalah tuntutan masyarakat. Konteks turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Daud
datang kepadanya dua orang yang saling berselisih. Nah, kemudian mereka menuntut bahwasanya seorang pemimpin itu harus memberikan petunjuk atau harus memberikan informasi kepada yang dipimpinnya, kepada jalan yang benar. Jadi seorang pemimpin itu di samping harus adil, jadi harus informatif dan juga tidak boleh menyebarkan kabar yang belum pasti, kemudian harus transparan. Jadi seorang pemimpin yang ideal itu harus transparan dan menjadi qudwah hasanah. Karena untuk menuju sawa'is sirot itu adalah jalan yang lurus, maka harus siap untuk menjadi qudwah hasanah. Itu adalah kriteria yang kedua. Nah, kemudian kriteria yang ketiga adalah menjalankan agamanya dengan baik. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjalankan agamanya dengan baik, apapun itu agamanya. Nah, nanti bisa ditanyakan ya ketika kita diskusi ya. Jadi menurut Quraisy Shihab, seorang pemimpin itu yang ideal itu harus memenuhi kriteria aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Jadi salat ini adalah kalau ini karena kita membahasnya dalam teks Al-Qur'an ya. Jadi hubungan antara Tuhan dengan hamba itu dimanifestasikan dari salat. Jadi ketika seorang pemimpin bisa menjaga salatnya, berarti dia bisa menjaga hubungan harmonis antara hamba dan Tuhannya. Nah, kemudian ketika dia menunaikan zakat, itu adalah sebuah manifestasi bahwasanya dia mempunyai hubungan harmonis antara manusia. Jadi dia melalui zakat ini berarti dia ini adalah salah satu manifestasi perhatian dari seorang pemimpin. Nah, kemudian yang ketiga adalah ma'ruf. Melakukan yang ma'ruf adalah pemimpin itu melakukan sesuatu yang dianggap baik baik dalam agama, akal ataupun masyarakat dan budaya. Jadi idealnya seorang pemimpin ketika jadi pemimpin ini, kepemimpinannya itu harus bisa mengajak masyarakatnya untuk menjalin hubungan harmonis antara hamba dan Tuhannya, kemudian menjaga hubungan harmonis antar masyarakatnya dan juga seluruh tindakan atau seluruh perbuatan dari masyarakatnya itu harus sesuai dengan akal, norma dan juga budaya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat harus kompeten. Nah, pemimpin itu harus kompeten karena nggak bisa kalau pemimpin itu tidak kompeten. Kompeten yang di sini itu yang seperti apa? Kita berangkat dari sebuah hadis ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Samurah itu datang kepada Rasul. Kemudian dia meminta jabatan kepada Rasul, tetapi Rasul tidak memberikan jabatan kepada Abdurrahman bin Samurah karena bisa jadi Abdurrahman bin Samurah ini tidak berkompeten di bidangnya. Maka dari itu Rasulullah tidak memberikan jabatan kepada Abdurrahman bin Samurah dan juga berangkat dari ayat antu'atul amanah ila ahliha. Jadi harus berkompeten. Kemudian ini kita masuk kepada, kalau tadi sudah kriteria pemimpin yang ideal, yaitu harus harus mukmin, harus adil, kemudian harus beragama dengan baik. Nah, itu kan yang sudah disepakati, yang sudah umum menjadi seorang pemimpin yang ideal. Nah, kemudian kriteria pemimpin yang diperdebatkan. Jadi akan banyak pertanyaan, lah terus agamanya gimana? Kemudian harus dari laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kalau dari sisi agamanya, kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya kalau Indonesia ini kan menganut sistem republik ya, jadi bukan negara Islam, jadi kita tidak bisa memaksa bahwasanya seorang pemimpin itu harus Muslim seperti itu. Tetapi kan seringkali kenyataan tersebut dibenturkan dengan dalil-dalil keagamaan di Al-Maidah ayat 51 dan juga Al-Maidah ayat 57. Nah, kalau di ayat Al-Maidah ayat 51 di situ kan ada term aulia jelas, di 57 juga ada term aulia juga.
Jadi kalau yang Al-Maidah ayat 51 itu adalah larangan khusus yang menjadikan ahli kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani, sebagai wali atau pemimpin. Nah, kemudian didukung lagi larangan secara umum menjadi orang kafir sebagai wali atau pemimpin. Kalau kita tafsirkan secara kontekstual, bahwasanya seorang pemimpin itu tidak bisa diangkat dari non-muslim. Tetapi kembali lagi bahwasanya ayat tersebut turun ketika pada saat itu kaum muslim terusir dari Makkah dan juga orang non-muslim itu mengusir Nabi. Kemudian mereka itu sering mengejek dan mempermainkan agama. Bisa dibaca sendiri ya. Poin-poinnya. Nah, maka dari itu ketika ada adawah atau permusuhan, maka itu tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu turunlah ayat bahwasanya tidak bisa mengangkat pemimpin dari non-muslim. Tetapi itu kan kalau sekarang relevansinya bahwasanya realitanya tidak seperti itu. Bahwasanya tidak kaum muslim itu bukan kaum yang termarginalkan, bahkan cenderung menjadi mayoritas dan mempunyai hak yang sama. Nah, maka dari itu karena kita itu kalau menganggap khalifah itu jangan sebagai penerus kenabian. Kalau penerus kenabian berarti kan di situ kan ada agama ya. Kalau agama itu kan kita akan menjadi sangat fanatik sekali. Tetapi kalau kita berada di posisi bahwasanya seorang pemimpin itu adalah pure mengurusi urusan negara, maka secara otomatis mau muslim atau tidak muslim itu tidak akan menjadi masalah karena orang tersebut bukan sebagai penerus kenabian, seperti itu. Nah, kemudian kalau jenis kelamin kadang itu kan kalau ini generasi milenial itu tahun 2000-an itu masih kecil ya. Jadi kalau tahun 2000-an itu kan ketika Megawati akan menjadi presiden itu juga banyak sekali dijegal dengan dalil-dalil keagamaan. Misalkan di An-Nisa ayat 34 Arijalu qawwamuna 'alan nisa itu pasti selalu keluar. Kemudian ada lagi satu hadis yang nanti akan dibahas. Jadi hadisnya ini lan yuflih qaumun walau amarahum imro'ah. Jadi kita klarifikasi dulu. Di An-Nisa ayat 34 ini sama sekali tidak menyinggung kepemimpinan secara umum apalagi politik. Karena di An-Nisa ayat 34 ini konteksnya Arijalu qawwamuna 'alan nisa ini ada di rumah tangga atau kepemimpinan domestik. Jadi sangat tidak pas ketika menggunakan dalil ini untuk menjegal seorang wanita yang akan menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi kalau kepemimpinan milenial itu yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka mempunyai hak yang sama. Nah, bisa dibaca sendiri di At-Taubah ayat 71 bahwasanya mukminun dan mukminat itu mereka itu adalah melindungi antara satu yang lainnya. Jadi saling mensupport. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian konteks hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini betul. Jadi ini hadis ini sahih, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya hadis ini bersifat temporal. Karena Nabi waktu itu mengomentari bahwasanya Buaran putri Persia itu tidak bisa menjadi seorang ratu. Karena apa? Karena pada waktu itu memang wanita itu menduduki second class. Jadi pendidikannya itu tidak sama dengan laki-laki dan Persia pada waktu itu biasanya yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Karena saudara laki-lakinya terbunuh, maka mau tidak mau Buaran ini yang naik untuk menjadi ratu. Dan bisa dibayangkan sendiri karena minimnya kompetensi dari Ratu Buaran ini, maka kerajaan Persia menerima kekalahan yang begitu banyak. Nah, maka dari itu Rasulullah berkomentar lan yuflih qaumun walau amarhum imro'ah. Jadi itu sangat temporal ya, karena pada zaman sekarang itu kan perempuan itu kan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Nah, jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan Quran yang ideal itu
Jadi kepemimpinan yang menjunjung tinggi integritas dan loyal kepada yang dipimpinnya. Karena tadi itu kan rakyat sebagai seseorang yang menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin. Nah, kemudian dengan cara menunaikan amanah dengan baik dan adil, jadi tidak tebang pilih. Kemudian berkompeten, kemudian mengutamakan kemaslahatan masyarakat, kemudian kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Sudah cukup pertanyaan ya? Iya. Langsung buka ya. Oke, kita buka dulu 3 pertanyaan, monggo. 3 pertanyaan. Apa sih? Cek. Silahkan 3 penanya. Ini kita santai saja ya. Bisa sambil makan, sambil minum. Apa ini? Foto tak arah. Arah. Ya tak kan loh. Pak SND, area SND, SND. Apa? Ibu lu. Siapa yang Apa sih? Paling kenal ini. Silakan 3 penanya. Masih wajah Heki. Ini baik. Silakan yang ingin bertanya bisa unmute sendiri ataupun chat. Kalau enggak Zoom-nya. Silakan. Hatra. Ojo dipateni. Emang ras. Halo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sydney Afnika Maura, NIM 3120055. Ingin bertanya itu, kan di situ dijelaskan demokratis dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itu di bagian mana ya? Soalnya akhir-akhir ini kan lagi pada ribut Omnibus Law. Nah, menurut saya kalau misal emang demokratis itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu nggak mungkin demo kayak gitu. Itu bagian dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat di Indonesia tuh. Makasih. Selanjutnya, masih ada lagi? Hadir, Bu. Oke, Mas Sodik Supriyanto. Hadir, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, nama saya Sodik Supriyanto, NIM 3120039 dari IAB. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Bagaimana kita sebagai kandidat pemimpin, ini dikandidatin tapi bukan didaftarkan menjadi kandidat, ya, tetapi di baiat gitu, Bu, di baiat buat jadi pemimpin satu kaum atau organisasi. Nah, sedangkan kita itu tidak berkompeten, Bu, nggak ada basic buat memimpin. Nah, apakah kita boleh menolak baiat itu, amanah itu, apa gimana? Sedangkan nggak ada lagi yang bisa memimpin gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Tentunya dari chat ya, Bu ya. Oh iya. Oke. Masih ada lagi yang satunya dijawab. Oke. Ada, Bu. Oh iya, tambah satu lagi. Oke, Mas Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Latif, NIM 3120033 dari kelas IATB. Izin bertanya, Bu. Kita kan menganut sistem demokrasi, tetapi kenapa kejadian atau fenomena yang lagi sedang terjadi
atau sikap-sikap dari para pemimpin kita itu tidak demokratis. Terima kasih, Bu. Itu kelihatan ada kamera terbuka. Oke. Udah connect? Ini dibacakan dulu dari awal sampai akhir pertanyaannya. Dari yang pertama dulu saja tadi, yang dari Mbak Zidni, yang Omnibus Law. Mbak Zidni, masih on? Masih. Saya klarifikasi dulu ya. Tadi pertanyaannya kita itu kan menganut sistem demokrasi, tetapi dengan adanya Omnibus Law itu kan tidak atas kesepakatan rakyat gitu ya? Itu Mbak, itu Bu, yang dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat itu di bagian mananya? Ya, seperti itu. Gitu. Oke. Menilik tentang kebijakan Omnibus Law ya. Jadi gini, kemarin itu kan sebentar sebelum menjawab pertanyaan ini saya ingin tanya dulu. Jadi demo ketika rakyat itu menemukan sebuah kejanggalan untuk salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi mereka, salah satunya adalah demo. Itu memang diperbolehkan karena itu adalah bagian dari demokrasi. Tetapi untuk Omnibus Law, menyikapi Omnibus Law ini, itu kan kabarnya itu kan sangat simpang siur, bahkan draftnya aslinya itu kan kita belum menerima. Jadi sudah banyak sekali kalau di dalam YouTube itu ya podcast yang mengklarifikasi bahwasanya ada beberapa poin yang memang belum sampai kepada rakyat, yaitu poin-poin yang menguntungkan. Kemarin itu kan ada beberapa saya bilang itu hoax ya, yang khususnya ketika tidak mendapatkan cuti untuk lahiran, cuti nikah, itu tidak. Kenapa di Omnibus Law itu tidak disebutkan? Karena undang-undang itu tidak dibatalkan. Jadi buruh itu ya masih punya jatah cuti seperti biasanya. Cuman memang Omnibus Law itu kan fokusnya adalah pemotongan birokrasi agar investor itu tidak terlalu susah dalam menaruh investasi di Indonesia, agar juga lapangan kerja di Indonesia itu kan menjadi banyak. Terkadang itu yang tidak sampai ke rakyat, dan otomatis sebenarnya itu kan tujuan dari kepemimpinan itu kan adalah untuk maslahat rakyatnya, ya kan? Nah, Omnibus Law ini adalah salah satu cara agar semua rakyat itu bisa bisa mapan, dalam artian bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Nah, jadi kan itu kan Omnibus Law ini itu kan untuk siapa lagi kalau bukan untuk rakyat. Jadi seperti itu. Jadi untuk Omnibus Law saya kira harus diklarifikasi lagi, draftnya yang asli, yang poin-poin yang menguntungkan rakyat itu harus diangkat. Jadi tidak hanya satu pihak yang kerugian-kerugian saja, seperti itu. Bisa ditanggapi Mbak Zidni? Bisa, Bu, insya Allah. Jadi gini ya, jadi kepemimpinan itu, jadi kita itu kan menganggap, saya tanya ya, di-on-kan audionya. Saya tanya, kepemimpinan yang sekarang di Indonesia ini sudah ideal menurut yang saya rumuskan tadi atau belum? Coba di-on-kan. Sudah ideal atau belum? Menurut saya ideal, cuman bawahannya agak aneh-aneh, Bu. Bawahannya ada aneh-aneh. Yang lainnya ada pendapat apa kalau tidak ideal itu dari sisi mananya yang tidak ideal? Bisa direspon yang lainnya? Respon gitu. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Aktif. Kalau bagi saya ideal, Bu. Di unmute dulu. Gimana? Kalau menurut saya Mas Sodik? ya.
Kalau menurut saya ideal, Bu. Tapi hanya ada oknum-oknum aja gitu yang buat rusuh dan terus apa? Keterangan-keterangan yang kurang valid gitu. Kurang valid gitu. Berarti kita sudah sepakat ya di sini dalam artian sebenarnya kepemimpinan itu di seluruh dunia ini itu nggak ada yang nggak ideal. Pasti mereka fokusnya adalah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Cuma lagi-lagi dalam sebuah sistem itu tidak mungkin sempurna. Misalkan ada oknum-oknum tertentu. Nah, ketika pemimpin bisa mendeteksi bahwasanya di dalam sistemnya itu masih banyak kekurangan-kekurangan dan berusaha untuk lebih baik lagi. Misalkan ini Omnibus Law yang sedang booming, itu pemerintah harus membangun komunikasi yang bagus kepada masyarakat. Nah, ini yang kekurangannya di Indonesia. Kadang maksudnya pemerintah itu harusnya transparan saja, dibuka saja bahwasanya Omnibus Law ini yang menguntungkan bagi pemerintah apa, yang menguntungkan bagi masyarakat apa. Jadi tidak simpang siur. Jadi memang seperti itu. Kalau kita biasanya itu yang mengatakan bahwasanya pemerintahan tidak ideal itu pasti ketika menyoroti masalah ekonomi. Karena banyak sekali ekonomi yang belum terpuaskan. Apalagi kan Indonesia itu kan kebanyakan itu kan masyarakatnya itu kan masuk kepada menengah ke bawah. Nah, maka dari itu tadi kita kembali lagi bahwasanya seorang khalifah itu sangat aktual sekali untuk melakukan kesalahan. Begitu juga pemerintah. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakatnya bisa menegur pemerintah itu dengan cara yang ma'ruf. Salah satunya dengan demo yang tidak anarkis. Jadi demo itu boleh dilakukan dan itu adalah salah satu bagian dari sistem demokrasi, tetapi lagi-lagi harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf. Dalam artian info yang diterima itu harus info yang utuh, jadi tidak sepotong-sepotong. Itu kan kemarin kan alasannya kenapa yang menyebarkan info itu di Facebook, kemudian di Instagram itu kan sudah ditangkap karena memang dia mengangkat kabar-kabar yang memang belum pasti karena draftnya pun itu belum matang seperti itu. Maka dari itu yang ngompor-ngompori kenapa mahasiswa sampai demo ke jalan-jalan. Jadi demo itu boleh, tapi infonya itu tolong yang valid seperti itu. Bisa diterima ya untuk Omnibus Law ya. Sudah disahkan atau belum sih? Belum ya? Oke. Gitu ya Mbak Zidni ya. Jadi untuk Omnibus Law kita tidak bisa mengatakan bahwasanya itu merugikan rakyat karena ada juga poin-poin yang memang dibuat agar menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Kemudian dari Mas Sodik, ini menarik sekali bahwasanya boleh enggak kita menolak ketika dipilih untuk menjadi pemimpin karena tidak berkompeten. Seperti itu. Tapi nggak ada pilihan yang lain ya. Jadi kalau ada dalam sebuah hadis ketika orang itu melakukan perjalanan bertiga katakanlah itu satu orang harus menjadi pemimpin, ya kan? Karena pemimpin itu sangat krusial sekali untuk dijadikan panutan, apalagi ketika misalkan dalam perjalanan ketika akan memutuskan sesuatu itu kan lebih enak kalau misalkan ada yang memanage itu, apalagi negara. Nah, kemudian dalam salah satu hadis Nabi juga diterangkan bahwasanya ketika kamu tidak merasa kompeten, maka silahkan kepemimpinan tersebut diserahkan ke orang lain, tetapi yang menurutmu lebih berkompeten dengan membayar sejumlah denda seperti itu. Tapi kan itu kan tidak berlaku di Indonesia ya. Lagi-lagi itu kan bentuk kepemimpinan yang lalu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan soal kompetensi ketika kita ditunjuk kemudian kita merasa tidak berkompeten, kita berhak untuk menerima. Tetapi kalau misalkan merujuk kepada hadis tadi ketika bertiga itu salah satunya harus menjadi pemimpin daripada tidak ada, ya lebih baik dijalankan. Nanti kalau semuanya di tengah jalan ada orang yang lebih berkompeten, maka
letakkanlah jabatan tersebut dan diserahkan ke orang lain. Tapi kan di Indonesia kan tidak seperti itu ya. Jabatan itu kan malah diperebutkan ya. Semua orang berlomba-lomba untuk untuk menjadi pejabat. Karena apa? Karena ya itu tadi, politik itu kalau sekarang itu tidak ada yang putih atau hitam, tapi abu-abu menurut kepentingannya. Nah, maka dari itu tidak ada jiwa besar. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa besar. Dalam artian kalau dia merasa tidak kompeten, dia harus siap mundur dan menyerahkan kepada seseorang yang lebih berkompeten. Tetapi di Indonesia belum bisa berbuat seperti itu. Ada nggak yang tiba-tiba mundur kemudian karena merasa tidak kompeten kemudian menyerahkan kepada yang lainnya? Ada nggak? Karena ya itu tadi, keuntungannya lebih besar untuk menjadi seorang pejabat, dan juga yang perlu dikritisi lagi adalah money politik yang terjadi di Indonesia. Jadi ketika ingin menjadi pemimpin itu dipimpin berdasarkan pemberian dari calon tersebut, ya enggak? Itu kejadian enggak sih? Iya kan? Jadi kalau nggak bagi-bagi, uang ya nggak dipilih. Itu sebenarnya itu sangat murah sekali. Masuk dari 50.000, 100.000 kemudian kita ya, tapi saya nggak gitu. Jadi masuk kita mempertaruhkan masa depan kita seperti itu. Jadi jangan salahkan pejabat yang korupsi karena mereka itu modal dulu, iya kan? Modal dulu, dan untuk mengembalikan modal misalkan pinjam dari siapa dulu. Nah, nanti kalau sudah jadi itu harus dikembalikan. Makanya itu korupsi. Jadi jika ada revolusi mental, jadi ini yang perlu dikritisi itu bukan dari pemimpinnya saja, masyarakat, mental masyarakatnya itu harus dirubah. Dalam artian ya nggak bisa kalau misalkan money politik terus, maka politik di Indonesia tidak akan bisa jadi sehat. Ya sudah, korupsi itu akan menjamur karena ya itu tadi banyak keuntungan-keuntungan ketika menjadi pejabat. Dalam artian uang itu akan diselewengkan karena tadinya mereka merasanya sudah modal di awal untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalkan tidak berkompeten maka jangan diterima. Tetapi kalau daripada tidak ada maka silahkan saja, dan akhirnya nanti kalau mau di tengah jalan diberikan kepada orang yang lebih kompeten, monggo, tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan dari Mas Mufti. Mas Mufti ini semester berapa? Semester 1 juga? Oh, dari Mas Mufti. Menyikapi sikap pemimpin yang tidak demokratis itu seperti apa? Nah, jadi seorang pemimpin itu apapun sistemnya, tadi kan sudah saya jelaskan ya, seorang pemimpin itu harus adil dan harus bisa menjalankan amanat. Nah, adil itu yang seperti apa? Adil itu di sini itu dia itu harus informatif dan juga harus transparan. Jadi ketika seorang pemimpin seorang pemimpin kalau sudah tidak transparan, kemudian tidak kooperatif, itu kan berarti termasuk kepada pemimpin yang tidak demokratis. Oh, jadi gini, saya mudeng. Pertanyaannya adalah batasan seperti apa kita wajib taat kepada pemimpin tersebut. Batasannya seperti apa? Jadi selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan tidak menyuruh kepada kemudorotan, maka menyikapi pemimpin yang tidak demokratis selama dia tidak menyebabkan mudorot yang berkepanjangan, maka kita wajib menaatinya. Tetapi jika seorang pemimpin tersebut karena sikap yang tidak demokratis kemudian misalkan menjadikan negara tersebut hancur, misalkan seperti kejadian tahun 98 ketika Indonesia jatuh kepada lubang krisis moneter yang mana pemimpin dimakzulkan. Jadi Presiden Soeharto itu kan dimakzulkan. Nah, itu boleh-boleh saja karena itu kan sudah menyebabkan mudorot. Tapi selama
kepemimpinan tersebut bisa ditoleransi dalam artian tidak demokratisnya itu misalkan karena memang adanya salah paham dan masih bisa diperbaiki, maka sikap kita ya tetap harus tunduk kepada kepemimpinannya, karena kewajiban kita sebagai pemberi amanah kepada pemegang amanah, maka kita harus mematuhi seperti itu. Boleh ditanggapi Mas Mufti, Mas Sodik, silahkan, atau yang lain. Ini Bu, kan yang menjadi senjata untuk pengusung khilafah yang katakan HTI lah. Itu kan melihat peristiwa atau kejadian yang terjadi di Indonesia ketika menganut sistem demokrasi, tapi kebanyakan yang menjalaninya ya baik itu dari wakil rakyat atau para pemimpin ya dari daerah sampai tingkat pusat itu tidak, sikapnya terkadang tidak demokratis. Itu yang menjadi diserang oleh kaum pengusung khilafah. Jadi senjata itu. Iya, nah maka dari itu berarti kan ada sistem pemerintah yang memang harus diperbaiki. Misalkan ini ada kritikan tidak demokratis, berarti harus di-clearkan dulu tidak demokratisnya itu dari sisi mananya. Misalkan tentang Omnibus Law itu tadi yang yang menurut rakyat tidak setuju kok mau disahkan. Nah itu berarti pemerintah itu sebenarnya harus mengklarifikasi langsung seperti itu. Nah, maka dari itu pada saat yang seperti ini sebenarnya takutnya ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan, yaitu yang tadi itu pro khilafah seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang sikap kita menghadapi pemimpin yang demokrasi, yang tidak demokratis seperti apa? Ya harus menaati seperti itu. Sementara, oke, dari Mas Khairul Azam ini di chat ya. Izin bertanya Mbak, ya Mas. Jadi ketika jadi pemimpin itu kan biasanya ada anggota atau kelompok yang menyukai dan ada pula yang tidak suka. Pro kontra itu biasa ya. Bagaimana kita menyikapi keduanya agar ketika kita berusaha mendekati yang tidak suka itu, yang sebelumnya sudah tidak suka tidak timbul rasa iri hati. Iri hati ke siapa ini? Bagaimana kita menyikapi keduanya agar ketika kita berusaha mendekati yang tidak suka, yang sebelumnya tidak iri, jadi tidak memihak dari kubu manapun gitu ya. Jadi gini, kalau di mana ya, di kabupaten itu ada realitas itu kayak gini. Pada waktu pemilihan lurah itu kan ada kubu yang pro sana dan pro sini, tetapi yang menjadi catatan itu adalah ketika dia jadi pemimpin, katakanlah ketika dia jadi lurah, kemudian daerah-daerah yang tidak mendukungnya itu tidak diberi dana bantuan. Jadi dana bantuan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memilih, daerah-daerah yang memilih. Misalkan daerah A ini adalah daerah yang dulu memilihnya, daerah B ini tidak. Nah, kemudian si pemimpin ini tadi membuatkan jalan untuk A, tetapi yang B tidak, karena pemimpin tadi itu merasanya ya kamu kan nggak milih aku dulu. Nah, maka dari itu sebenarnya kita harus mendekati, dalam melakukan pendekatan, dalam artian harus rata, mau memilih atau tidak memilih, tetapi ketika kita jadi seorang pemimpin berarti kita harus berusaha mengcover kemaslahatan dua-duanya atau bisa merangkul dua-duanya, jadi tidak bisa salah satu. Nah, maka dari itu pemerataan, jadi agar tidak iri-irinan, sini dikasih dan sini juga dikasih. Misalkan ya, ini saya mengkritisi BLT, bantuan tunai langsung. BLT itu kebanyakan itu ada yang tidak tepat sasaran. Dalam artian ini kan rumah itu kan misalkan penerima BLT itu kan harus distempel, iya kan? Itu real, ini real. Itu rumahnya itu bagus. Rumahnya itu bagus, laki-laki perempuannya kerja.
kemudian mereka punya kehidupan yang layak, tapi mereka dapat dana bantuan, sedangkan yang rumahnya biasa-biasa saja ataupun lebih yang kelihatan lebih membutuhkan lah, itu malah tidak ada bantuan dana BLT itu. Nah, maksudnya jadi seorang pemimpin itu tidak bisa hanya melihat hasil dari lapangan. Jadi hanya membiarkan oknum lapangan itu yang bekerja, tetapi yang baik seorang pemimpin itu harus memonitor langsung ke bawah. Jadi jangan hanya percaya pada sistem birokrasi yang hanya menerima laporan. Jadi sekali-sekali harus meng-cross-check ke bawah sendiri. Seperti itu, harus disempatkan. Ini kan kalau kita membicarakan kepemimpinan yang tidak sentral ya, contohnya kayak lurah kayak gitu kan, bisa saja dia meng-cross-check langsung ke lapangan seperti itu. Jadi harus ada pemerataan seperti itu. Boleh yang lainnya? Jadi kayak tadi itu belusuan ya Bu ikutnya ya Bu. Belusuan, betul. Ini belusuan tidak kampanye ya? Namanya melihat dana bantuan yang tadi itu kan memang banyak, realisasinya memang banyak orang-orang yang malah tidak membutuhkan, malah yang dapat. Yang dapat, betul. Jadi ini belusuan ini bukan kampanye ya. Ini belusuan ini pure belusuan, bukan belusuan dalam tanda kutip ya. Karena Mas Soirul Azam ada tanggapan? Halo? Yang lainnya? Ya. Tapi clear ya.